Perkenalkan, saya Zizi. Saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Kisah yang akan saya ceritakan berjudul Dalam Lift. Sebelum itu, teman-teman pelintas jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Lintas Literasi Tanpa Batas. Subscribe ya. Kisah ini terjadi 6 tahun lalu, tepatnya di tahun 2018. Kebetulan Zizi saat itu mengikuti Festival Literasi Nasional di Kota Jakarta. Zizi bersama sahabat Zizi, kita sebut saja namanya Mawar. Zizi dan Mawar adalah siswi tunanetra low vision. Jadi kita masih memiliki penglihatan, atau lebih tepatnya sisa-sisa penglihatan ya. Jadi penglihatannya sangat kabur begitu. Tapi penglihatan Mawar sedikit lebih baik dari penglihatan Zizi. Nah, waktu itu Zizi dan Mawar adalah siswa yang jarang sekali diizinkan untuk kemana-mana hanya berdua atau hanya sendiri, bahkan itu jarang sekali. Guru-guru kita itu lebih protektif, lebih khawatir kalau kita pergi sendiri itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi setiap kali kemana-mana itu Zizi dan Mawar pasti selalu ditemani, entah itu pergi makan atau kemanapun itulah. Bahkan saat menggunakan lift pun itu Zizi dan Mawar sama sekali tidak diajarkan bagaimana cara menggunakannya, menekan tombol-tombol dan sebagainya, itu tidak ada diajarkan karena selalu pasti ditemani. Nah, sehari sebelum Zizi dan teman-teman itu balik ke Kota Palu, jadi itu sebelum pengumuman lomba di malamnya ya, teman Zizi dan Mawar yang orang Jakarta itu ingin memberikan oleh-oleh. Tapi karena teman kita itu tidak bisa datang langsung ke hotelnya, jadi oleh-oleh itu dititipkan ke ojek online. Akhirnya ojek online lah yang bawa oleh-oleh itu ke hotel. Sesampainya di hotel, ternyata ojek online itu tidak diizinkan masuk oleh resepsionisnya. Jadi mau tidak mau harus Zizi dan Mawar yang turun ke bawah untuk ambil oleh-oleh tersebut. Awalnya Zizi itu ragu, bilang ke guru, minta izin ke guru untuk turun ke bawah, turun ke lobi mengambil oleh-oleh itu. Takutnya itu gurunya tidak mengizinkan Zizi dan Mawar untuk turun berdua saja. Nah, karena memang di situ Zizi dan Mawar itu sudah kelas 3 SMA ya. Tahun depannya kita itu akan kuliah. Jadi di situ Zizi mulai berpikir bagaimana sih caranya biar Zizi dan Mawar itu bisa mandiri gitu. Akhirnya memberanikanlah Zizi untuk bilang ke gurunya dan gurunya mengiyakan. Tapi gurunya bilang, jangan lupa untuk bawa ponsel ya, jangan lupa untuk bawa HP. Jadi kalau ada apa-apa, itu kalian bisa telepon ke ibu. Zizi dan Mawar mengiyakan, dan ya akhirnya kita berdua memutuskan untuk mulai belajar mandiri, turun berdua ke lobi. Dan memang sih pada saat itu Zizi tidak bawa ponsel ya, yang bawa ponsel itu Mawar. Setelah kita masuk ke dalam lift, kita di situ baru sadar ternyata penerangan di lift itu sangat remang-remang gitu. Apalagi saat pintu lift itu tertutup. Nah, itu makin gelap lagi suasana di dalam lift itu. Akhirnya Zizi bilanglah ke Mawar, coba deh nyalakan flashlight atau senter di ponsel gitu untuk kita lihat tombol-tombol angka lantainya itu. Nah, tapi saat Mawar mau nyalakan flashlight di ponselnya, ternyata baterai ponselnya itu sisa 5%. Mulailah Zizi dan Mawar panik saat itu. Bagaimana caranya kita mau lihat tombol lift kalau penerangannya kurang, karena flashlightnya tidak menyala, lampu di liftnya juga tidak bisa diandalkan. Tapi saat itu untungnya Mawar masih bisa melihat posisi lift itu ada di lantai berapa dari monitor angka yang ada di pintu lift. Nah, dari lantai 5, kebetulan posisi kamar Zizi dan Mawar itu di lantai 5 dan kita harus turun ke lobi. Dari lantai 5 itu kita tidak turun ternyata. Kita itu lupa kalau sebelum masuk itu mungkin harusnya kita menekan tombol panah bawah dulu. Dan karena kita tidak tahu pada saat itu, akhirnya lift itu naiklah ke lantai 15. Nah, saat mendekati lantai 15 itu Zizi sempat berpikir, nanti siapapun yang masuk ke dalam lift, karena memang di lift itu hanya Zizi berdua sama Mawar tadi kan, tidak ada siapa-siapa lagi. Di situ Zizi berpikir untuk siapapun yang masuk nanti, mungkin Zizi akan meminta tolong untuk bantu menekan atau memencet
tombol L atau lobby agar lift itu turun. Nah tapi karena itu pengalaman pertama Zizi dan Mawar hanya berdua, dan kita waktu itu belum terlalu percaya diri untuk berbicara dengan orang baru, akhirnya setelah di lantai 15 pintu lift itu terbuka dan ada segerombolan bapak-bapak dan ibu-ibu, begitu sekitar 5 orang yang masuk. Zizi dan Mawar hanya di pojokan gitu, hanya diam saja, tidak berani untuk minta tolong, tidak berani untuk bilang apa-apa gitu. Sudah kita diam saja di pojokan. Nah, ternyata lift itu dari 15, lift itu turun ke lantai 12 kalau tidak salah. Nah, setelah itu turun ke lantai 12. Setelah segerombolan ibu-ibu dan bapak-bapak itu keluar, masuklah seorang pemuda. Di situ kalau Zizi tidak salah lihat, pemuda itu menggunakan kemeja warna kuning. Nah saat itulah Zizi berpikir untuk memberanikan diri saja meminta tolong kepada orang itu untuk bantu menekankan tombol L. Daripada semakin lama kan Zizi dan Mawar di lift itu naik turun tidak jelas. Akhirnya saat pintu lift itu mulai tertutup, Zizi pelan-pelan bilanglah ke si pemuda berbaju kuning itu. Zizi bilang, maaf, bisa minta tolong Pak untuk tekankan tombol L, soalnya kita mau turun ke lobby, sedangkan kami tuh nggak lihat tombolnya, di sini juga agak gelap gitu. Nah si pemuda ini agak sedikit bersikeras gitu bilang, tapi saya mau ke lantai 8, saya tekan 8 dulu ya. Nah karena intonasi dia itu agak mulai tinggi, nah di situ Mawar pun dengan nada yang sama bilang, tapi bisa minta tolong dulu nggak? Soalnya kita buru-buru, kita harus turun ke lobby, jadi tolong ya tekanin dulu tombol L-nya gitu. Akhirnya pemuda ini mengalah, jadi dia tekankan dulu tombol L, baru lantai dia tujuan lantai dia ke lantai 8. Nah saat itulah saat si pemuda itu akhirnya mengiyakan permintaan Mawar, pemuda itu mendekatlah ke tombol lift itu, tombol papan lift, dan dia mulai mendekatkan wajahnya ke tombol lift itu sambil bergumam, wah iya ya, ternyata liftnya memang seremang itu. Saya juga akhirnya jadi susah lihat tombol-tombolnya, mana ya tombol L. Terus disitulah Zizi baru sadar, Zizi berceletuk, kamu tunanetra juga? Terus katanya, iya saya tunanetra low vision, saya peserta lomba di hotel ini. Jadi ya ampun, Zizi dan Mawar itu jadi salah tingkah karena kita pikir kita itu akan minta bantuan dengan orang yang mungkin penglihatannya lebih bagus daripada kita. Ternyata sama saja, dan itu agak lumayan lama si pemuda itu mencari tombol, mungkin sekitaran 1 menitan mungkin. Akhirnya dia dapat tombol L itu, dan saat keluar dari lift itu ya Zizi dan Mawar ya ketawa salah tingkah, meskipun sebelumnya tetap bilang makasih ya ke pemuda itu, pemuda yang sudah berbaik hati mau mendahulukan kami gitu. Nah akhirnya itu menjadi pembelajaran terutama untuk Zizi, bahwa biar bagaimanapun kita itu jangan ragu atau jangan takut meminta tolong pada siapapun. Karena setelah dari lobby kita mengambil oleh-oleh itu, saat naik kembali ke lantai 5, ya Zizi akhirnya meminta bantuan pada satpam pada saat itu untuk tekan panah naik di liftnya itu sebelum kita masuk ke dalam lift. Dan alhamdulillahnya pada saat itu juga kita tidak masuk hanya berdua, tapi ada segerombolan ibu-ibu juga yang naik, jadi kita bisa minta tolong untuk tolong tekankan tombol lantai 5 gitu. Jadi ya itu dia pembelajaran yang bisa kita ambil, bahwa walaupun kita memiliki keterbatasan, tapi itu tidak membuat kita untuk menjadi minder atau menjadi takut untuk berbicara atau mengungkapkan apa yang kita rasakan. Karena kalau kita jadi minder, jadi takut, akhirnya seperti Zizi dan Mawar yang tadinya mungkin dari lantai 5 itu bisa langsung turun ke lobby, akhirnya kita malah naik dulu ke lantai 15, terus turun lagi ke lantai 12 gitu kan. Dan kita juga ketemu sama contoh tunanetra lain yang mandiri, dan pertemuan itu sebenarnya memang membuat Zizi dan Mawar itu akhirnya
ya oke, banyak kok sebenarnya teman-teman netra di luar sana naik turun pakai lift sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Dan semenjak saat itu akhirnya kemandirian Zizi dan Mawar itu lebih ditingkatkan lagi, dipertajam lagi sampai ke tingkat kuliah dan sampai sekarang. Oke deh teman-teman pelintas, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari Zizi. Konyol memang, unik. Tapi semoga kita bisa sama-sama mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Terima kasih semuanya.